Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah saya bisa mengumpulkan sebanyak 36 hadis yang bermasalah sekitar Ramadan. Entah fadilahnya, entah itu ibadahnya dan lain sebagainya. Tentu karya ini belum tuntas. Jika nanti ditemukan referensi baru dan perlu ditambah, akan kita lengkapi. Tidak ada karya orang yang sempurna, itu tidak ada. Maka berharap Bapak, Ibu dan semua yang menonton YouTube ini barangkali menemukan hal yang baru, mohon untuk diinformasikan biar kita kaji kembali layak atau tidak untuk ditambahkan di dalam buku ini. Spesial kajiannya tentu dimulai dari kajian sanad hadis, mata rantai perawi hadis. Begitu cara ulama menentukan derajat hadis. Untuk mempertajam analisa, baru dilanjutkan dengan kajian matan hadis. Karena bagaimanapun karakter hadis itu, kebenarannya itu tidak nisbi. Kebenarannya harus mutlak. Maka kalau ada kayak hadis tapi kebenarannya tidak mutlak, itu sudah merupakan indikator itu bukan hadis dari Rasulullah. Tuniteni dari sisi matan atau teks hadis. Tapi yang pertama kali dilacak adalah sanadnya. Kalau sanadnya kuat, hadisnya menjadi sahih. Sanadnya itu bermasalah, nanti statusnya juga bermasalah. Ini jadi aneh kalau ada buku ngeritik Sahih Bukhari itu bukan dari sanadnya, hanya dari matan. Itu pun selalu saja dibenturkan dengan asumsi lah, dengan nalar lah, dengan Quran lah, sehingga muncul buku, Masya Allah, kacaunya Sahih Bukhari. Ndak, kritik sanad itu harus dimulai dari situ, baru nanti kritik matan. Banyak yang hadis itu tampaknya matanya bagus, setelah studi sanadnya bermasalah, pasti ada kendala. Buatan manusia biasa beda dengan wahyu yang dianugerahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya hadis yang pertama, katanya Ramadan ini bulan umatnya Nabi Muhammad. Masyhur hadisnya, Rajab Syahrullah. Bulan Rajab itu bulan milik Allah. Wa Sya'ban sahri. Kalau bulan Sya'ban itu bulan milikku. Nah, gitu. Kalau gitu dari kajian matan
Bulan Rajab dengan bulan Sya'ban hebat mana? Hebat Rajab gitu. Saya ulangi. Rajab syahrullah. Rajab itu bulan milik Allah. Wa Sya'ban syahri. Bulan Sya'ban itu bulan milikku kata Rasul. Kalau begitu bulan Rajab dibanding Sya'ban lebih hebat mana? Rajab. Lah kok wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Ramadan itu bulan milik umatku. Kalau begitu bulan Ramadan dengan bulan Sya'ban hebat mana? Sya'ban. Bulan Ramadan dibanding Rajab kau nak amput-amputi. Padahal konsensus umat Islam itu semua bulan baik. Tapi dari yang baik itu yang terbaik bulan apa? Ramadan. Ya ini sudah bisa diterka. Kalau hadis itu bermasalah. Coba ditakrid di mana keberadaan hadis ini. Ketemu dikeluarkan oleh Al-Asbahan dalam Targhib karena verifikatornya belum memberi penomoran. Model lama kita gunakan. Ada di jilid 1 halaman 225. Ada lagi Dhahabi dalam tertib maudhu'at. Nomor urutnya 1262 183 dua kali. Ada lagi tercantum dalam buku karya Ibnu Asakir, nama bukunya Mu'jam Syuyukh. Nah, ini pun belum dikasih penomoran, terpaksa menggunakan jilid 1 halaman 186. Sahih dan tidak hadis itu bukan karena banyaknya yang mengeluarkan, enggak. Semua yang mengeluarkan itu lewat jalur mana? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Menurut orang barat ada istilah common link. Nanti ada ndak unsur mengkerucut kepada satu orang? Dari satu orang menyebar ke beberapa murid. Ada ndak? Terjadi ndak seperti itu? Nah, dalam sanadnya ternyata terdapat seorang namanya Qarn bin Tamam. Orang ini dinilai lemah, dhaif dan salah. Nah, kalau sudah begini dan dia tidak punya teman, rata-rata hadis palsu begitu. Karena dia pinter menyusun sanad, seakan-akan dari ini, ketahuan nanti. Yang namanya taklim hadis itu selalu ada teman, namanya mutabaat. Walaupun boleh menyendiri tidak ada masalah. Kalau perawinya thiqah, kredibel, menyendiri tidak ada masalah. Hadis innamal a'malu binniyat, ada taubakot yang hanya mendiri, tidak apa-apa. Dia kredibel. Tapi kalau dia dhaif, tidak ada pendukung, ini indikator. Nggak bisa meningkat derajatnya yang lebih tinggi, walaupun yang mengeluarkan banyak orang. Jadi jangan terkesima dengan banyaknya yang mengeluarkan hadis. Akhrajahu fulan, tapi semuanya mengkerucut kepada satu orang. Oleh sebab itu, dari kajian sanad saja ketahuan hadis ini dhaif. Belum lagi mursal, tidak ada nama sahabatnya gitu. Ini lebih parah lagi.
terputus sanadnya, dhaif lagi. Itu ceritanya, itu kajian dari sisi sana. Dari sisi matan, jelas ini bertentangan dengan hadis sahih yang paling afdal itu adalah bulan Ramadan. Diduga ini dibuat orang Yahudi karena dulu sebelum Rasulullah mendakwakan Islam, orang Yahudi itu lebih memuliakan bulan Rajab dibanding dari bulan Ramadan. Maka muncul buku saya yang namanya Rajabiyah. Masya Allah, berapa ulama yang kita ambil, satu pun tidak ada yang mengatakan seluruh hadis itu adalah palsu. Jadi itu cara Yahudi, namanya ghazwul fikri, perang urat sara. Itu misalnya hadis yang pertama ini saya kasih analisanya. Oh, akar masalahnya orang-orang Yahudi tidak mau punya keyakinan melebihi dari ajaran Rasulullah. Sampai kalau ajaran Rasul ada malam qadar, itu pahalanya sama dengan 1000 bulan. Lah, di bulan Rajab itu sudah pasti tanggal 27 disebut malam Raghaib, fadilahnya 100.000 bulan. Wis gak usah iktikaf sampeyan wis. Kita aja cari malam qadar susahnya luar biasa. Lah kok di bulan Rajab sudah dipastikan malam 27. Fadilahnya ngalang-ngalai fadilahnya Lailatul Qadar. Itu saya tulis dalam buku khusus. Saya jelaskan Imam Nawawi, termasuk Ibnu Hajar, gurunya Zainuddin Al-Iraqi, termasuk Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, tidak ada satupun yang mengatakan hadisnya yang sahih terkait dengan Rajabiyah. Makanya Rasul sampai mengatakan la atir. Karena orang-orang dulu itu kurban itu bukan di hari raya Adha, tapi di bulan Rajab. Dikenal dengan ritual atir. Berkorban baik, tapi ternyata pengorbanan itu bukan untuk sosial, untuk berhala. Ini sudah masuk kesirikan. Maka dihabisi oleh Rasul. La atiro, tidak boleh lagi ada ritual yang namanya atiro. Itu yang pertama. Yang kedua, doa berbuka puasa misalnya. Aduh, sampai anak-anak hafal memimpin doa sekeluarga di televisi itu loh, Masya Allah. Anak ini kayaknya masih belum SD deh, masih kecil. Ayo nak, dibimbing doa dulu. Doanya, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ada redaksi macam-macam. Ada yang saya temukan, fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Misalnya tambahannya seperti itu. Karena tambahan selain itu sulit saya temukan di referensi hadis yang betul-betul ada sanadnya. Nah, ini sering kita baca, bahkan ketika saya diskusikan dengan ustazah yang biasanya ngajari anak-anak, kaget. Ya Allah Ustaz, selama ini kami ajarkan yang tidak benar. Enggak, sampean kan belum tahu. Mudah-mudahan diampuni oleh
Allah, namanya belum tahu. Maka perlu belajar. Takhrij dulu keberadaan di mana hadis itu. Kalau betul-betul hadis. Ketemu dikeluarkan oleh Abu Dawud. Nomor 2358, boleh dicek. Tapi mohon maaf, mudah-mudahan buku sampean sama dengan buku saya, verifikatornya berbeda gitu. Kalau verifikatornya berbeda, saya yakin penomorannya juga berbeda. Jadi kalau nanti tidak nemukan, jangan ngerasani dulu, tanya Ustadz, sudah saya cek ternyata tidak cocok Ustadz, begitu. Jangan pengalaman saya di Madiun, Masya Allah, datang seseorang mengatakan mohon maaf saudara-saudaraku, jangan mau dibebek-bebekkan oleh Ustaz Zainuddin. Allah, sejak kapan saya membebek-bebekkan umat itu? Oh ya, yang santun, apa masalahnya? Gini Ustaz, nomor yang Ustaz tulis di buku itu tidak sesuai dengan buku aslinya gitu. Kalau boleh tahu dengan buku apa Anda mencocokkan? Saya ambil Ustaz, di situ ada bukunya. Boleh saya lihat? Ini Ustaz, Masya Allah, ini Mukhtasar Bukhari, ini ringkasannya Bukhari. Sama-sama buku aslinya saja, penomoran Bukhari itu ada 5 yang terkenal. Lah kok sampean cocokkan dengan ringkasannya? Ya jelas nggak cocok lah gitu. Apa tidak ada bahasa yang lebih baik? Saya coba cocokkan kok nggak ketemu ya Ustadz. Gitu saya biasa berhadapan dengan mubalek kayak begini. Kasar-kasarnya ngomongnya ya Allah, kayak bener sendiri gitu. Tuh ceritanya. Zahabi dalam bukunya Muhadzab, Ibnu Katsir dalam bukunya Irsyad Faqih, Ibnu Malakin dalam bukunya Badrul Munir, Ibnu Hajar Asqalani berkata dalam Futuhat Rabbaninya pada jilid 4 halaman 341, hadis yasad gharib. Oh, ini sinyal hadisnya dhaif. Asing gitu. Itu istilah. Tirmidzi bilang gitu, bukan katakan dhaif, gharib. Istilah khusus ulama itu. Dhaif. Dan sanadnya sangat lemah. Hadis di atas juga dinilai dhaif oleh Syaukani dalam Nailul Autar, oleh Albani dalam Dhaif Jami. Jadi bukan hanya Albani. Kenapa ya? Pokoknya kayak alergi dengan Albani. Albani itu manusia biasa, mengkritik. Kalau tidak setuju, kritik dengan cara yang ilmiah, begitu. Hanya karena Albani saja kayak Masya Allah. Dan Albani itu bukan orang yang pertama kali. Dia mengambil dari guru-gurunya walaupun tidak resmi, dari bukunya maksudnya. Albani itu otodidak, belajar secara mandiri. Kalau beliau salah, tunjukkan. Ternyata setelah saya teliti, penilaian Albani bermasalah karena begitu caranya. Saya sering lihat di YouTube gara-gara Albani, Masya Allah. Itu ceritanya. Boleh. Dan sebelum Albani, ulama-ulama dulu sudah meneliti. Nah, ini muncul redaksi tidak ada sanadnya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahim. Ini lebih parah lagi. Karena tidak menemukan sanadnya, la aslalahu. Jadi kalau dikatakan dhaif jidan bahkan palsu.
Justru ini yang berkembang di masyarakat. Nanti dianalisa saya tunjukkan. Kenapa ya kita ini kok seperti orang ahli kitab? Orang ahli kitab itu kalau kita saksikan sebelum makan doa dulu panjang sekali. Ini makan untuk apa? Sukses ujian CPNS, doa dulu. Baru makan. Pernah melihat? Pernah menyaksikan? Begitu. Akhirnya kita tunjukkan. Kalau tuntunan Rasulullah gimana? Sederhana kok. Mau makan, mau minum, baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul dapat hadiah sepotong daging, tapi yang memberikan itu bilang, ya Rasul, kita tidak tahu loh apakah ketika menyembelih itu pakai basmalah atau tidak. Kata Rasul, kok repot, baca bismillah, nikmati. Itu tuntunan Rasul. Jadi kita Bapak Ibu kalau mau ke warung nggak usah tanya, Bu, ayamnya disembelih pakai bismillah apa buat, gak usah gitu. Nanti ibunya jawab, karo aku tuh kono pasar takono kono gitu. Enggak, ragu kita dibaca atau tidak. Bismillah, dinikmati. Habis makan, habis minum, baca apa? Hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau makan lupa, tidak baca bismillah, baru ingat sudah berapa puluhan, ingat apa doanya? Bismillah awali wa akhiri, selesai jenenge wong. Bisa selalu ada tuntunan dari Rasul. Khusus untuk berbuka puasa ada tambahan. Tambahannya dhahabat dhama wabtallatil uruq wasabatal ajru insyaallah. Ini yang menjadi spesial kajian saya. Kalau saya menyalakan, ada enggak tawaran yang lebih baik? Saya bukan hanya pinter nyalakan, tapi tidak pinter memberi solusi. Hampir tidak ada tulisan seperti ini. Dhahabat dhama'u, apa artinya? Hilang sudah rasa lapar, rasa haus sudah hilang, sudah pergi. Kalau gitu doa ini setelah makanan kecil atau makanan besar? Makanan besar, Pak. Lah kok takjilannya godhog gedang, ya durung warak, Pak. Kapan ya berbukanya kayak Rasul? Pakai 3 kurma, tapi mohon maaf, kurma yang ajwa, yang ori, yang besarnya 1 kepelan gini loh. Iya. Saya sering dikasih kurma ini 1 aja ndak habis. Akhirnya kurma yang ini tumbuh-tumbuhannya dibawa ke Amerika, tanahnya diambil dari Saudi, dibuatkan yang namanya rumah kaca, suasana seperti Saudi. Tapi hasilnya tidak bisa seperti aslinya. Paling ya 3 jari, lumayan, Pak. Sampai makan 1 aja wis warak gitu. Kebiasaan Rasul kalau nggak puasa makannya 7 butir itu, biar paham kita. Dan kurma itu makanan pokoknya orang Arab. Itu namanya internalisasi hadis, bukan hanya teks kemudian difahami dengan asumsi kita.
Karena kita memahami dengan asumsi kita, mulai menyimpulkan takjil itu satu, makanan ringan, dua, buah-buahan, tiga, tidak boleh dimasak. Sampai ada loh buku fikih yang begitu itu. Karena mempersepsikan yang namanya kurma itu buah. Enggak, kurma itu makanan pokok bangsa Arab. 7 kurma itu nilainya 1 lengser gitu. Jadi kalau Bapak Ibu jangan kaget makan di Saudi, jangan sendirian. Pengalaman kami berlima gantek gitu. Nasinya 1 lengser, 1 nampan gitu. Pernah makannya? Oh. Dagingnya nggak ada suar-suwir, itu nggak ada. Rasul itu dikabarkan paha atasnya itu sukaannya Rasul dipegang 2 tangan gini. Berapa kali saya diundang walimah begitu itu. Pernah sampean makan kentolnya daging kambing? Tidak pernah. Untuk berbuka, nah dikurangi, jangan 7 tetapi 3. Bahasa kita kurangi 50%. Nah sekarang makanan pokok kita apa? Bukan beras, nasi. Maka kalau biasanya itu makannya 1 piring, kapan ya? Nanti berbukanya cukup setengah piring. Kalau makanan pokok kita ini adalah sagu, nanti separuh porsi sagu. Itu internalisasi hadis. Bagaimana hadis bisa hidup bersama kita sesuai dengan kebutuhan kita. Gitu. Pertanyaan saya, ketika Rasul habis makan 3 kurma, kemudian sholat maghrib, ada enggak di antara Bapak Ibu yang membaca hadis habis itu Rasul makan lagi? Enggak ada. Jadi takjilan itu artinya menyegerakan gitu. Maka kapan ya ibu-ibu terfikir, bapaknya anak-anak ini 1 hari kalau bulan Ramadan makan hanya 2 kali loh Bu. Sehingga tolong disurvei. Kira-kira sukanya bapak itu apa? Sop buntut. Tolong dibuatkan nanti takjilannya sop buntut gitu. Yang suka steak dibuatkan steak. Kuat Ustaz Bandari. Loh. Ya nanti bebankan kepada jamaah. Yuk sop buntut infaki 5.000. Wah, tekor panitia gitu. Gitu. Masya Allah, makan sehingga merasa kenyang, baru berdoa gitu loh. Doanya itu setelah makan, sebelum makan doanya apa? Bismillah. Habis makan doanya apa? Alhamdulillah. Spesial untuk puasa ditambah dapat domat. Hilang sudah lapar saya. Sudah makan berapa kurma? 3 kurma. Itu sama dengan 1 piring itu. Berarti 3 kurma sama dengan 3 piring. Separuh tempayan Pak. Lengser. Itu ceritanya. Waktu berbuka, kira-kira boleh enggak minum es? Boleh ya, wong halal. Tapi kalau ngerti doa, enggak akan minum yang dingin. Tentu minum yang hangat, yang panas. Syukurlah air biasa. Baru nanti mestinya yang menjelaskan gini orang ahli gizi, orang ahli kesehatan. Usus kita hampir 12 jam tidak termakan apa-apa loh, tidak terlewati apa-apa.
Maka kalau yang pertama kali masuk hangat, saya tidak bisa menjelaskan keilmuannya, otomatis akan kemeringat gitu loh. Nah kalau orang kemeringat itu tandanya sakit atau sehat? Sehat gitu. Itu janji Rasul itu. Kalau gitu hindari minum yang dingin. Itu pesan moral dari hadis begitu. Sebab kalau kita ini minum dingin, saya yakin tidak akan kemeringat. Oh enggak kemeringat kok, bilang wabtallatil uruku, kemberodos kerungit kula, endi gak keringetan. Jadi gitu ceritanya. Yang ketiga, wasabatal ajru insya Allah. Mudah-mudahan pahala full yang dijanjikan oleh Allah kokoh untuk kita terima. Karena banyak sekali ancaman Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju wal atos. Coba saya talkin Bapak Ibu doa yang namanya berbuka. Memulainya Bismillahirrahmanirrahim. Mengakhirinya alhamdulillahi rabbil alamin. Baru dilanjutkan zahabad dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Kurang keras sekali lagi, zahabad dhama'u wabtallatil uruqu wasabatal ajru insyaallah. Nah baru itu solusi. Kalau yang itu tidak benar, yang benar gimana? Saya upayakan begitu. Nanti ada lagi, misalnya ada sumu tasiku, Masya Allah, sudah ditulis itu di Aloha, saya baca. Berpuasalah, Anda dijamin sehat. Bagus apa tidak? Bagus, baik itu. Tapi kira-kira kebenarannya nisbi atau kebenarannya mutlak? Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Nanti dianalisa, saya tunjukkan takhrijnya dulu. Di mana sih hadis ini ditemukan? Oh, ketemu di Tabrani dalam Mu'jam Awsat. Tabrani punya 3 Mu'jam. Mu'jam Kabir, Mu'jam Awsat, Mu'jam Shaghir. Belum saya terjemahkan. Masih banyak kerjaan saya. Ya Allah. Itu di jilid 2 halaman 225. Ibnu Adi dalam Kamil jilid 3 halaman 22. Dari kata Ibnu Adi dalam kitab Kamil sudah bisa ditengeri. Karena Ibnu Abi itu bangga berhasil mengumpulkan semua hadis yang bermasalah. Dengan bangganya dia punya karya Al-Kamil Fid Du'afa. Lengkaplah sudah koleksi hadis-hadis dhaif. Bagi kita bukan karena beliau, kayak apa sih sanadnya, ini yang menjadi masalah. Dalam sanadnya terdapat perawi Zuhair bin Muhammad yang dinilai dhaif. Kalau sudah seperti ini, apalagi nggak ada yang nilai siko. Kalau ada yang nilai siko, ada yang dhaif, dilihat nanti yang nilai dhaif siapa, yang nilai siko siapa. Bagi ini sayang belum berkembang. Kita hanya kata ini fulan, kata fulan ini, kesimpulan. Ndak. Pengkritisinya pun harus diteliti. Karena ada kelompok mutasyaddid, ada kelompok yang namanya mutasahil, ada kelompok yang namanya mu'tadil.
Saya punya dosen A'dhami itu, Masya Allah, disertasinya hanya untuk membahas kalau fulan mengatakan gini, fulan mengatakan gini, fulan mengatakan gini, bagaimana penyelesaiannya. Ini yang Masya Allah belum berkembang di Indonesia. Di Indonesia hanya pokoknya al-jarhu muqaddam ala ta'dil. Kesimpulannya tidak akan ada hadis sahih. Kenapa? Setiap rawi pasti punya cacat. Tidak ada manusia yang sempurna. Bayangkan Ahmad bin Hanbal dalam biografinya masuk penjara. Imam Syafi'i salah satu yang menyatakan, Masya Allah, sayati zamanun, besok katanya Rasul akan datang zaman seorang lahir namanya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, asyaddu minasyaitan, lebih jahat daripada syaitan. Subhanallah. Bagi kita menilai, siapa yang menilai itu? Itu diteliti. Itu ceritanya begitu. Layak enggak penilaiannya untuk diterima? Pokoknya kalau ada cara, ya Imam Syafi'i pun habis sudah riwayatnya. Itu gambarannya panjang lebar. Itu nanti al-jarh, nilai negatif, ada korelasi dengan periwayatan, ada yang tidak ada korelasi dengan periwayatan. Ini yang belum jalan di Indonesia. Saya khawatir Bapak Ibu melihat sang guru ahli hadis kok ngerokok, wis nggak akan nerima. Pertanyaan, apa korelasinya merokok dengan periwayatan? Itu yang diteliti. Kalau korelasinya ada, ilmunya Pak Yai gak ada sing sah. Wong rata-rata Pak Yai itu ahli hisab. Tidak ada korelasinya gitu. Saya tidak menerima riwayatnya Zainuddin MZ Sidoarji. Kenapa? Saya saksikan dia minum sambil berdiri. Apa kaitannya minum sambil berdiri dengan periwayatan? Tidak ada. Kalau ditanya, Syekh, sampean kok minum sambil berdiri? Saya tunjukkan, saya dapatkan 5 hadis Rasul pernah minum sambil berdiri. Maka kata-kata la yasrabanna ahadukum qa'iman tidak mungkin mengarah kepada haram. Kalau haram, tidak mungkin Rasul minum sambil berdiri. Itu istimbat hukum begitu. Jadi ojo nyalano wong liya dhisik, takon dhisik. Pernah sampai menyaksikan saya minum sambil berdiri? BE ngono. Itu misalnya contoh yang sederhana. Itu cacat, tapi tidak ada korelasi dengan periwayatan hadis. Tuh gambarannya, baru nanti mencoba analisa sisi matan. Analisa sisi matan, orang kalau sakit itu dapat rukhsah untuk tidak puasa. Apalagi berhadapan dengan orang nerima rukhsah hukumnya wajib, nggak nerima, sombong, waduh. Jadi jangan sampai nanti ada orang sakit, hei kon loro, iya poso, kon sehat, oh tambah kelenger. Itu namanya kebenarnya tidak mutlak. Kita tidak menafikan puasa jadi terapi kesehatan, benar. Tapi kan orangnya harus sehat dulu. Itu ceritanya. Kata Allah, kalau kalian dalam kondisi sakit, boleh tidak berpuasa? Boleh, dapat rukhsah. Lah kok hadis bilang puasa kon akan sehat? Itu berarti bertentangan dengan Al-Qur'an. Jadi kita tidak menafikan puasa itu manfaatnya luar biasa, tapi kebenarannya tidak mutlak. Tentu sangat bagus untuk terapi kesehatan, tentu sangat bagus
untuk menjaga ekonomi. Nah, lumayan ya Allah. Berapa itu sudah penyusutan biaya makan dari 3 kali sampai 2 kali, dari sak piring tinggal setengah piring. Sampai ngitung. Oh, nanti dengan itu saja sudahlah, kalau pemerintah kesulitan untuk bayar utang, umat siap untuk mensubsidi. Itu pernah dihitung oleh B.J. Habibie dulu itu. Masya Allah, hitungannya orang cerdas. Dihitung kalau setiap orang itu ini penghematannya puasa Senin Kemis saja, berarti Senin itu jatah makannya tidak 3 kali, tinggal 2 kali. Tidak 2 piring tapi tinggal 1 piring. Dihitung triliunan ternyata ya Allah. Wes selesai utang Indonesia wes. Itu ceritanya. Gambarannya seperti itu. Jadi selalu saya mencoba, kalau ini keliru, sisi benarnya seperti apa. Jangan hanya pandai menyalahkan tapi tidak pandai memberi solusi. Itu yang saya coba dalam analisa baik sisi sanad maupun sisi matan. Wah, jadi kalau sampai 36 sampai maghrib itu nanti. Iya, bulan awalnya rahmat, tengahnya ampunan, akhirnya pembebasan dari neraka. Ya Allah, kasihan teman kita yang baru wafat tanggal 5 Ramadan. Ya Allah, ya Allah, jangankan bebas dari neraka, ya, baru dapat rahmat, belum dapat ampunan. Itu ceritanya. Baiknya apa? Oh, kalau gitu hari pertama kedua harus tambah mempengun loh Pak, nilai baiknya. Karena makin lama, Masya Allah, itu sisi baiknya. Sisi bermasalahnya banyak. Itu ceritanya analisa dari sisi matan. Tapi ulama hadis mengatakan dhaif palsu bukan karena matannya tapi karena sanadnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Ingin kelengkapannya ya beli bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.